namaku Rara. Umurku 15 tahun, kelas 2 SMP. Aku tinggal di sebuah barak tua di belakang pabrik gula yang masih aktif sampai sekarang. Lingkungannya panas, bising, dan kadang berbau tajam seperti bau ampas tebu yang basi. Barak itu dibangun sejak zaman Belanda, ket temboknya mengelupas, dan dinding-dinding kayunya sudah keropos. Tapi, ya itulah rumahku bersama ibu. Ibu bekerja sebagai tukang bersih-bersih di pabrik. Tapi semua orang bilang, dia lebih cocok jadi pramugari atau artis sinetron. Cantik banget. Kulitnya putih bersih, matanya bening, dan bibirnya merah seperti habis makan sirih. Tapi yang paling mencolok adalah rambutnya. Hitam legam, panjangnya sampai ke pinggang, dan selalu berbau harum meski kami tinggal di lingkungan seburuk ini. Ayahku? Dia udah pergi sejak aku kecil. Kata ibu, ayah lari sama perempuan lain. Tapi aku nggak yakin. Soalnya waktu kecil, aku pernah lihat ibu ngubur sesuatu di belakang barak. Waktu itu dia nangis. Setelah itu, setiap aku tanya soal ayah, ibu langsung marah. Pabrik gula tempat ibu kerja itu berdiri megah, dikelilingi pagar kawat tinggi. Di dalamnya, mesin-mesin tua terus bekerja 24 jam. Suaranya menderu siang malam. Para pekerja muda tinggal di barak-barak yang disediakan di sekitar area pabrik. Mereka semua laki-laki, usia 20-30 tahunan. Banyak dari mereka baru pindah dari luar kota, butuh kerja dan tempat tinggal. Beberapa minggu terakhir, ada yang aneh. Ibu mulai dandan lebih dari biasanya. Pakai lipstik merah menyala, bedak tebal, dan baju-baju ketat yang selama ini cuma disimpan di lemari. Bahkan dia pernah keluar malam-malam dan pulang saat azan subuh berkumandang. Kalau kutanya, jawabannya selalu, ibu cuma jalan-jalan. Jangan banyak tanya. Yang bikin aku makin bingung, semua laki-laki di barak itu tiba-tiba jadi ramah banget ke ibu. Tiap hari ada aja yang nganter makanan, bantuin angkat air, atau bahkan cuma sekadar nyapa manis. Padahal dulunya mereka cuek, malah beberapa pernah ngomel ke ibu karena dianggap bawel dan cerewet. Sekarang, senyum mereka seperti cowok-cowok di sinetron yang jatuh cinta sama janda cantik. Tapi yang paling bikin merinding, beberapa dari mereka mulai sakit aneh. Tiba-tiba demam tinggi, halusinasi, bahkan ada yang ditemukan meninggal mendadak di dalam kamar baraknya. Pihak pabrik bilang itu karena kelelahan kerja. Tapi aku nggak yakin. Wajah-wajah mereka waktu ditemukan, pucat, membiru, dan matanya melotot kayak lihat sesuatu yang mengerikan. Dan, setiap satu dari mereka meninggal, aku selalu lihat ibu senyum kecil, kayak puas gitu. Tapi pas aku tanya kenapa dia senyum, dia cuma jawab, "Ah, kamu halu. Sana belajar, jangan ikut campur urusan orang dewasa." Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan ibu lebih dekat. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang dingin. Matanya bukan lagi mata ibu yang dulu suka cerita sebelum tidur. Sekarang, tatapannya kayak kosong, tapi dalam, kayak jurang. Dan aku tahu, sesuatu yang buruk sedang berjalan di rumah ini. Tapi aku belum tahu seburuk apa. Aku mulai memperhatikan ibu dengan lebih saksama. Hari-harinya berubah drastis. Dia nggak pernah masak lagi. Dulu, tiap pagi masih sempat bikin nasi goreng atau paling nggak rebus mie buat sarapan. Sekarang, dia cuma sibuk dandan di depan cermin, bahkan bisa sejam lebih. Kadang malam-malam aku kebangun karena dengar suara lirih, kayak orang komat kamit, entah ngomong apa. Waktu aku intip, ibu duduk di depan cermin, rambutnya digerai, dan ada mangkuk kecil berisi cairan merah di sampingnya. "Bu," panggilku pelan waktu itu. Dia langsung noleh dengan cepat, matanya melotot sekilas, tapi kemudian senyum. "Rara, kamu ngapain bangun malam-malam?" Suaranya lembut, tapi dingin. Aku hanya menggeleng, lalu kembali ke kamar dengan jantung deg-degan. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Selalu ada rasa was-was, kayak ada yang ngawasin dari balik dinding. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang bikin aku makin curiga. Salah satu pekerja pabrik, Mas Dion, yang sering bantuin ibu angkat air, tiba-tiba hilang.
Katanya izin sakit 2 hari, tapi sampai seminggu lebih nggak balik-balik. Barang-barangnya masih ada di barak. Handphonenya juga mati. Waktu semua orang sibuk nyari, ibu malah terlihat santai. Bahkan dia masak untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masak gulai ayam. Padahal, biasanya dia males banget ngulek bumbu. Tapi hari itu, ibu masak dengan semangat. Anehnya, gulainya berwarna merah pekat, kayak bukan dari cabai biasa. Aku cuma makan 2 sendok. Rasanya enak, tapi ada bau aneh, seperti besi karatan. Sejak itu perutku mual dan aku muntah-muntah. Tapi ibu malah senyum dan bilang, "Kamu belum kuat, nak. Bukan buat kamu." Aku makin takut. Besok malamnya, aku lihat ibu keluar dari rumah barak sambil bawa baskom. Dia pakai selendang merah dan baju ketat warna hitam. Kakinya nyeker. Aku ngikutin diam-diam dari kejauhan. Dia jalan ke arah belakang pabrik, tempat semak-semak dan gudang tua berada. Aku lihat dia masuk ke gudang itu. Nggak lama, terdengar suara seperti orang tertawa, tapi bukan tawa manusia biasa. Nadanya tinggi, serak, dan panjang. Aku gemetar, langsung balik ke kamar dan ngunci pintu. Esok harinya, berita duka menyebar. Mas Dion ditemukan di sungai belakang pabrik. Tubuhnya membiru, tangan dan kakinya kaku seperti digerogoti sesuatu. Polisi bilang dia tenggelam karena mabuk. Tapi aku tahu, malam sebelum dia ditemukan, ibu ada di gudang tua. Dan ada suara tawa yang enggak wajar. Malam berikutnya, hal-hal ganjil terus terjadi. Aku nemuin rambut ibu di lantai kamar, panjang dan hitam, padahal dia nggak pernah potong rambut. Rambut itu kayak numpuk sendiri, seakan rontok massal. Dan lebih anehnya lagi, di bawah tempat tidurku ada tulang ayam kering, padahal aku nggak pernah makan ayam di kamar. Aku jadi makin yakin, ada yang nggak beres. Ibu bukan sekadar berubah. Dia menyimpan sesuatu. Dan aku harus cari tahu sebelum semuanya terlambat. 2 hari setelah Mas Dion ditemukan meninggal, suasana di barak jadi lebih sepi dari biasanya. Para pekerja nggak lagi nongkrong ramai-ramai sambil ngopi. Mereka lebih banyak diam di kamar masing-masing. Beberapa bahkan buru-buru pulang kerja, kayak takut sesuatu. Aku sempat ngobrol diam-diam sama salah satu dari mereka, Mas Narto, yang kamarnya paling dekat dengan kami. "Mas, kenapa sekarang pada sepi?" "Ya? Biasanya rame," tanyaku sambil pura-pura buang sampah. Mas Narto sempat celingukan sebelum jawab. "Rara, kamu hati-hati sama ibumu, ya?" Aku langsung kaget. "Maksudnya?" Dia nggak jawab. Cuma ngelus dada, lalu buru-buru masuk kamar dan nutup pintu. Sejak saat itu, dia nggak pernah mau ngobrol lagi. Bahkan tatapannya ke arahku selalu penuh takut. Aku mulai merasa sendiri. Nggak ada yang mau cerita. Tapi aku tahu, semua orang mulai menjauh dari ibu. Bukan karena benci, tapi karena takut. Malam harinya, aku nekat buka lemari ibu. Di pojok belakang, ada tas hitam kecil yang selama ini nggak pernah aku lihat. Waktu ku buka, isinya aneh-aneh. Boneka kain kecil yang dililit benang merah, pisau kecil yang ujungnya berkarat, dan segumpal rambut yang entah milik siapa. Yang bikin aku merinding, ada selembar kertas bertuliskan huruf-huruf aneh kayak raja. Tiba-tiba ibu muncul di pintu kamar. "Kamu ngapain?" Suaranya pelan, tapi tajam. Aku langsung tutup tas itu dan mundur. "Maaf, Bu. Aku cuma nyari obat minyak kayu putih." Dia nggak bicara. Cuma menatapku dalam-dalam, lalu mengambil tas itu dan pergi ke kamar tanpa sepatah kata pun. Sejak kejadian itu, ibu jadi makin diam. Tapi tiap malam, aku dengar suara-suara aneh dari kamarnya. Kadang seperti bisikan, kadang seperti suara cakaran di tembok. Dan yang paling aneh, bau melati selalu tercium dari balik pintu kamarnya, padahal kami nggak punya bunga apapun di rumah. Satu malam, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku lihat ibu duduk bersila di tengah lingkaran lilin merah. Di depannya, ada lelaki yang tubuhnya kayak dibakar. Dia meronta, tapi nggak bisa lari. Ibu tertawa. Dan dari belakang,
bayangan hitam tinggi besar menempel di tubuh ibu. Suaranya berat dan berkata, "Anakmu akan jadi tumbal berikutnya." Aku bangun dengan napas ngos-ngosan. Baju basah oleh keringat. Tapi yang bikin aku nyaris muntah, ada jejak kaki penuh tanah dari jendela menuju pintu kamarku. Jejak kaki telanjang, dan ukurannya terlalu besar untuk kaki manusia. Pagi harinya, aku mutusin buat pergi ke rumah Bu Lastri, tetua kampung yang dikenal bisa lihat hal-hal gaib. Tapi pas aku nyampe, rumahnya kosong. Tetangga bilang, Bu Lastri dibawa anaknya ke kota karena jatuh dari tangga dan gak sadarkan diri. Anehnya, kejadian itu baru semalam. Aku makin yakin, semua ini ada hubungannya sama ibu. Dan kalau aku tetap diam, aku bisa jadi korban selanjutnya. Mulai malam itu, semua berubah jadi lebih kacau. Aku nggak bisa lagi ngerasain rumah ini sebagai tempat aman. Rasanya kayak setiap sudut barak nyimpan mata yang selalu ngawasin. Dan bukan cuma aku yang ngerasa, para pekerja juga makin gelisah. 3 orang minta pindah tugas ke pabrik cabang. 2 orang lainnya malah tiba-tiba pulang kampung tanpa pamit. Yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, setiap pekerja yang sering ngobrol sama ibu, satu persatu mengalami kecelakaan. Ada yang jarinya putus kena mesin tebu, ada juga yang jatuh dari tangga gudang. Tapi anehnya, setiap kejadian selalu dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Aku sendiri sering dibangunin oleh suara langkah kaki. Tapi bukan di lorong barak, melainkan di langit-langit. Langkahnya berat, pelan, tapi terus mengelilingi atap tepat di atas kamarku. Pernah satu malam aku nekat berdiri di kursi dan ngintip ke atas plafon lewat celah kecil. Gelap. Tapi ada bau menyengat, campuran amis dan kemenyan busuk. Pagi-pagi, aku nemuin noda merah tua netes di lantai. Waktu kuusap pakai tisu, warnanya kayak darah. Aku juga mulai sering lihat ibu ngomong sendiri. Kadang sambil senyum, kadang sambil nangis. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Yang bikin aku hampir pingsan adalah ketika aku melihat wajahnya berubah di depan cermin. Mukanya yang cantik tiba-tiba memanjang, kulitnya pucat kayak mayat, dan matanya hitam semua. Tapi pas aku kedip, balik lagi ke wajah ibu yang biasa. Suatu malam, aku kunci diri di kamar karena nggak tahan lagi. Tapi entah kenapa, pintu kamarku seperti diketuk dari dalam lemari. Bukan dari luar, tapi dari dalam lemari pakaianku sendiri. Suara ketukan pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Aku nekat buka lemari. Kosong. Tapi waktu itu lampu kamar mati sendiri, dan aku sempat ngelihat bayangan tinggi, kurus, dan bermata merah berdiri di pojok ruangan. Aku teriak sekencang-kencangnya, dan ibu langsung datang sambil marah-marah. "Kenapa sih kamu teriak malam-malam?" Aku nggak bisa jawab. Badanku gemetar. Tapi saat dia deketin aku, aroma tubuhnya bukan seperti parfum biasa. Ada bau anyir yang kuat banget, bikin aku hampir muntah. Dan aku sadar, tangan ibu dingin seperti es batu. Besoknya, aku nemuin kucing liar mati tepat di depan pintu. Matanya dicongkel, dan mulutnya terbuka lebar seperti lagi nyoba teriak. Di samping tubuhnya, ada serpihan kuku manusia. Yang bikin aku tambah yakin ada yang gak beres, semalam aku dengar ibu ketawa sendiri dari arah dapur. Tapi waktu aku intip, dapur kosong. Ibu lagi gak di rumah. Kalau sebelumnya aku cuma curiga, sekarang aku tahu, ada kekuatan lain yang masuk ke rumah kami. Dan ibu bukan lagi ibu yang dulu. Dia berubah, dan perubahan itu bawa maut. Aku gak bisa terus diam. Setiap hari selalu ada kejadian aneh yang bikin aku makin yakin, ibu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang gelap. Dan pagi itu, saat aku iseng-iseng bongkar laci tua di dapur yang udah lama nggak pernah dibuka, aku nemuin buku catatan kecil, dibungkus kain hitam, dan dikunci pakai tali rafia. Aku buka perlahan. Tulisannya tulisan tangan ibu. Tapi isinya bukan resep masakan atau catatan belanja. Halaman pertama aja udah bikin darahku dingin. Hari pertama, aku ketemu dia di ujung pabrik. Matanya merah, badannya tinggi. Tapi dia janji kasih aku semua yang aku mau.
Aku terus baca halaman demi halaman. Ternyata, ibu pernah nemuin sesosok makhluk hitam di sekitar cerobong asap pabrik tua. Dalam catatannya, makhluk itu nggak pernah bicara pakai mulut. Dia masuk ke pikiran. Dan dia tawarkan perjanjian, kecantikan abadi dan daya pikat luar biasa, dengan bayaran darah. Hari kelima, Mas Dion mulai melirik aku. Aku cuma tatap dia sebentar, dia langsung tergila-gila. Tapi malamnya, si makhluk datang minta bayaran. Aku harus serahkan energi hidup, Mas Dion, atau wajahku akan rusak selamanya. Tanganku gemetar waktu baca bagian itu. Jadi, Mas Dion mati bukan karena kecelakaan, tapi karena dikorbankan? Aku bolak-balik halaman lain. Ada sketsa aneh, gambar lingkaran dengan simbol asing, dan nama-nama yang aku kenal. Nama-nama pekerja yang sekarang udah nggak kelihatan lagi di barak. Ada Mas Bayu, Mas Jono, bahkan nama Mas Narto pun ada di sana. Halaman terakhir bikin aku nyaris nangis. Ada tulisan besar, kalau aku gagal kasih tumbal, dia akan ambil orang terdekatku. Aku langsung kepikiran, siapa lagi yang lebih dekat dari ibu selain aku? Malam harinya, aku pura-pura tidur. Tapi mataku tetap terbuka sedikit. Aku lihat ibu keluar dari kamar sambil bawa tas hitam kecil itu lagi. Dia ke dapur. Lalu mulai nyalain lilin satu persatu. 6 lilin merah disusun melingkar. Di tengahnya, dia taruh potongan rambut yang mirip rambutku. Ikut aku, ikut aku, ikut aku, suara ibu lirih kayak ngelantun mantra. Dari arah pintu dapur, angin dingin tiba-tiba masuk. Lilin gak padam. Tapi cahaya makin merah, makin menyala. Bayangan tinggi besar mulai muncul di dinding dapur. Dan aku sadar, itu bukan bayangan ibu. Aku pengen teriak, tapi tenggorokanku kaku. Badanku nggak bisa digerakin. Aku cuma bisa lihat ibu tunduk, dan makhluk itu merayap pelan ke arahnya. Sebelum sadar sepenuhnya, aku cuma bisa dengar suara berat dari bayangan itu. Waktunya hampir habis. Darah berikutnya adalah milik anakmu. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak lagi. Aku takut. Bukan cuma karena makhluk itu, tapi juga karena ibu. Dia bukan lagi orang yang dulu suka nyuapin aku bubur ayam sambil nyanyi lagu dangdut pelan-pelan. Sekarang, dia jadi kayak orang lain. Matanya sering kosong, senyumnya aneh, dan tangannya dingin tiap nyentuhku. Aku harus ngelakuin sesuatu. Siang itu, aku nekat pergi ke rumah Bu Lastri, salah satu pekerja senior yang udah resign dari pabrik. Katanya dulu dia pernah alami kejadian mistis juga waktu kerja malam-malam di dekat cerobong. Setelah ngobrol agak lama, aku putuskan untuk jujur. Aku ceritain semua yang aku lihat dan aku baca dari buku catatan ibu. Bu Lastri diam lama. Lalu dia bilang satu kalimat yang bikin merinding. Kamu harus cari akar perjanjian itu. Kalau masih terikat, jin itu akan terus nuntut tumbal. Dan kamu bisa jadi korban berikutnya. Dia nyuruh aku cari tempat pertama kali perjanjian itu dibuat. Katanya, biasanya tempat kayak gitu ditandai dengan bekas darah, kemenyan, atau simbol aneh. Aku langsung kepikiran cerobong tua di belakang pabrik. Tempat yang selalu dihindari semua pekerja. Malam harinya, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya aku nyelinap keluar barak bawa senter, buku catatan ibu, dan kalung kecil yang dikasih Bu Lastri, katanya bisa bantu ngusir gangguan halus. Waktu aku sampai di cerobong tua itu, udara langsung berubah. Anginnya dingin, dan bau amis menusuk banget. Rumput di sekitarnya kering, dan aku lihat ada lingkaran tanah gosong. Di tengahnya, ada bekas lilin meleleh, rambut, dan potongan kuku. Aku buka halaman terakhir buku catatan ibu, nyoba cocokin simbol di tanah dengan yang digambar di buku. Sama persis. Aku ambil ranting kayu, dan mulai hapus lingkaran itu. Tapi baru setengah lingkaran kehapus, tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar pelan. Suara lirih kayak bisikan mulai terdengar. Berani kamu sentuh tempatku? Aku gemetar, tapi terusin juga. Aku bacain doa pelan-pelan sambil terus nyapu simbol itu. Sampai tiba-tiba, muncul asap hitam dari tanah.
Asap itu membentuk wajah tinggi besar, dengan mata merah menyala. Dan dia nggak sendirian. Di belakangnya, ada sosok ibu. Tapi bukan ibu yang biasa. Wajahnya berubah. Kulitnya kayak pecah-pecah, rambutnya kusut, dan matanya kosong. Dia nggak bicara. Cuma ngelihatin aku. Kamu ganggu perjanjianku, Ra. Kamu nggak ngerti. Semua ini buat kita. Biar kita nggak miskin, biar kita disegani. Aku mundur pelan-pelan. Tapi ibu jadi berubah, semua orang di sekitar ibu mati. Itu bukan hidup namanya. Ibu maju, dan makhluk itu ikut merayap di belakangnya. Aku panik, langsung buka kalung dari Bu Lastri, dan lempar ke tengah lingkaran. Cahaya putih mendadak keluar dari liontin kecil itu. Makhluk hitam itu mendesis, wajahnya meleleh pelan-pelan kayak lilin dibakar. Ibu teriak. Tapi bukan teriak kesakitan, teriak marah. Kamu menghancurkan semuanya. Hidup kita. Harapan ibu. Aku udah gak tahan. Air mataku jatuh. Aku cuma mau ibu balik jadi ibu yang dulu, yang sayang sama aku, bukan yang tega serahin orang ke setan demi kecantikan. Tiba-tiba, tanah bergetar makin kuat. Angin muter kayak pusaran. Semua benda terangkat, termasuk aku. Cahaya dari liontin makin terang, dan aku lihat makhluk itu mulai terbakar. Tapi dia masih sempat teriak. Perjanjian belum berakhir. Akan ada bayaran yang harus dipenuhi. Setelah semuanya reda, aku jatuh terduduk. Cerobong tua itu retak, dan lingkaran simbol udah hilang. Tapi ibu juga nggak ada. Entah kemana dia pergi setelah itu. Aku pulang ke barak dengan badan lemas. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini belum selesai. Aku pikir semua bakal selesai setelah malam di cerobong tua itu. Tapi aku salah besar. Semenjak kejadian itu, gangguan makin menjadi-jadi. Setiap malam, aku selalu kebangun jam 3. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara napas berat di dalam kamarku. Awalnya aku kira cuma halusinasi. Tapi lama-lama, benda-benda di kamar mulai gerak sendiri. Kursi goyang ngebentur dinding, kaca meja rias retak, bahkan boneka beruang kecilku, yang dulu hadiah dari ibu, berubah jadi bau anyir dan penuh bercak hitam. Aku udah gak kuat. Aku pindah tidur ke ruang tamu, tapi suara-suara itu ngikut. Terkadang terdengar suara ibu nangis, manggil namaku berulang-ulang. Rara, Rara, kamu tega banget sama ibu. Yang bikin tambah parah, para pekerja di barak juga mulai ngomongin penampakan. Ada yang ngaku lihat sosok perempuan jalan-jalan tengah malam dekat cerobong, rambutnya panjang banget, jalannya nyeret, dan kulitnya kayak luka bakar. Sampai akhirnya, satu kejadian besar bikin semuanya makin kacau. Malam itu, Pak Broto, kepala bagian produksi, ditemuin meninggal di dalam ruang kontrol. Posisi duduknya kayak lagi ngetik laporan, tapi kepalanya ke belakang dengan mulut terbuka. Di layar monitor, terulang terus rekaman CCTV yang nunjukin seorang wanita masuk sendirian, padahal pintu udah dikunci dari dalam. Banyak yang bilang itu arwah ibu. Tapi aku yakin, itu bukan sekadar arwah. Itu sisa energi dari makhluk yang belum puas. Malamnya, barak rame. Beberapa pekerja mutusin buat pindah sementara. Yang masih bertahan cuma aku dan beberapa orang yang emang gak punya tempat lain. Aku nyempil di sudut barak, peluk kaki sendiri, sambil dengerin suara guntur di luar. Tapi bukan suara hujan yang aku tunggu, melainkan suara langkah di lorong. Pelan, berat, menyeret. Aku pejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi napas dingin itu nyentuh telingaku. Kamu belum bayar utangnya, Rara? Aku langsung bangun, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya udara beku dan bau hangus yang nyengat. Di lantai dekat kasur, ada jejak kaki gosong mengarah keluar barak. Tanpa pikir panjang, aku ambil senter dan keluar. Aku ngikutin jejak itu sampai ke belakang gudang tua pabrik. Di sana, aku lihat sosok perempuan berdiri memunggungiku. Rambutnya panjang banget, baju putihnya kotor kayak habis diguling-gulingin di tanah. Tapi yang paling bikin aku gemetar, dia nangis sambil ketawa. Kamu pikir kamu bisa kabur,
Ra? Perjanjian itu nggak pernah putus. Kamu cuman tunda, tapi bayaran tetap harus ditebus. Seketika, tubuhnya berputar sendiri, tanpa dia gerakin kaki. Wajahnya, wajah ibu. Tapi matanya kosong, bibirnya sobek sampai ke pipi. Suaranya kayak campuran antara suara ibu dan makhluk besar itu. Aku lari sekencang-kencangnya ke arah barak. Tapi sosok itu muncul di depan pintu. Dia jalan mundur, dengan leher miring dan tangan menjulur ke aku. Satu nyawa lagi, cuma satu nyawa lagi, dan semuanya selesai. Aku jatuh terduduk. Air mataku keluar tanpa bisa aku tahan. Semua tubuhku kaku, nggak bisa gerak. Sosok itu mendekat, semakin dekat, sampai aku bisa rasakan uap dinginnya di wajahku, dan semuanya gelap. Aku sadar dari pingsan di ruang klinik barak. Bau obat, bau alkohol, dan rasa perih di sikuku bikin aku nyadar kalau aku masih hidup. Tapi otakku langsung panik. Sosok itu, ibu, makhluk itu, apa tadi cuma mimpi? Atau mereka masih di luar sana? Bu Erna, perawat barak, bilang aku ditemukan sama satpam di dekat gudang, tergeletak dan tubuhku menggigil parah. Tapi yang aneh, saat mereka nemuin aku, semua lampu di pabrik padam mendadak. Dan pas nyala lagi, mereka lihat jejak kaki gosong kemana-mana. Aku tahu ini nggak bisa ditunda lagi. Ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ini sudah jadi pertarungan hidup dan mati. Setelah kondisi agak stabil, aku kabur dari klinik dan langsung nyari Bu Lastri. Aku ceritakan semuanya dari awal, termasuk kejadian pingsanku semalam. Bu Lastri mendengarkan sambil terus menggenggam tasbih di tangannya. Lalu dia berdiri pelan. Kalau kamu benar-benar mau menyelesaikan ini, kita harus ke akar kekuatan makhluk itu. Bukan cuma simbol, bukan cuma tempat, tapi jiwa yang pertama kali manggil dia. Aku langsung paham. Jiwa itu? Ibu. Kami pergi ke rumah lama tempat aku dan ibu dulu tinggal, sebelum pindah ke barak pabrik. Rumah itu udah lama ditinggalin. Penuh debu, jendela retak, dan di salah satu kamar, masih ada cermin tua peninggalan nenek. Bu Lastri bilang, makhluk-makhluk semacam ini sering menjadikan cermin sebagai pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Dan perjanjian darah sering dimeteraikan lewat pantulan. Kami duduk melingkar, dan Bu Lastri mulai membacakan doa. Aku disuruh taruh foto ibu di depan cermin, bersama dengan sisa potongan kuku dan rambut yang aku kumpulin dari kamar. Suara doa menggema pelan, tapi hawa dingin mulai masuk dari sela-sela pintu dan jendela. Cermin itu berkabut, lalu muncul retakan kecil di sisi kanan. Dari dalam cermin, bayangan ibu muncul perlahan. Bukan ibu yang menyeramkan seperti sebelumnya, tapi ibu yang dulu. Cantik, lembut, dan tersenyum, tapi di balik senyum itu, matanya sembab. Dia bilang, "Aku minta maaf, Ra. Ibu salah. Tapi ibu juga korban. Ibu cuma pengen kita hidup lebih baik." Tangisku pecah. Tapi kenapa harus pakai tumbal? Kenapa semua laki-laki di pabrik jadi korban? Bayangan ibu melirik ke belakangnya, dan tiba-tiba muncul bayangan makhluk besar itu, menggeliat dari balik cermin. Matanya merah, taringnya tajam, dan dia menggeram. Karena mereka penikmat kecantikannya. Karena darah mereka memperpanjang kekuatanku. Bu Lastri berdiri, menggenggam pisau kecil berisi mantra. Dia serahkan ke aku. "Rara, kamu yang harus akhiri ini. Potong ikatan darah di sini dan sekarang." Tangan gemetaran, aku tusukkan ujung pisau ke foto ibu. Tapi tiba-tiba, cermin meledak dari dalam. Angin kencang menyerbu, dan makhluk itu keluar dari pecahan cermin, tubuhnya menggumpal seperti asap tebal. "Berhenti," teriakku. Aku berdiri menghadap makhluk itu, tanganku berdarah karena pecahan kaca. Aku oleskan darah itu ke foto ibu, lalu membacakan kalimat dari buku catatan ibu yang masih aku simpan. Dengan darah yang sama, aku putuskan semua ikatan. Makhluk itu meraung. Tubuhnya terbakar dari dalam. Bayangan ibu di cermin berteriak, tapi kali ini bukan karena marah, tapi lega. Perlahan dia hilang ditelan cahaya.
Seluruh rumah bergetar hebat. Cermin pecah berkeping-keping, dan makhluk itu meledak dalam semburan api hitam. Setelah itu, sunyi. Aku terduduk, napas ngos-ngosan. Di sampingku, Bu Lastri memelukku erat. Kamu berhasil, Nak, tapi kadang, kejahatan itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma sembunyi. Nunggu pintu terbuka lagi. Aku menatap ke arah cermin yang tinggal serpihan. Di salah satu pecahannya, aku masih lihat bayangan ibu, tersenyum tipis, sebelum benar-benar lenyap. Sejak kejadian malam itu, semuanya terasa tenang. Udara di barak nggak lagi berat, dan suara-suara aneh di atap udah hilang. Para pekerja mulai senyum lagi, dan nggak ada laporan kecelakaan atau kematian mendadak. Pabrik kembali normal. Ibu? Dia benar-benar hilang. Foto-foto di kamar sudah pudar, seperti ikut terserap bersama makhluk itu. Aku sempat bertanya-tanya, apa mungkin jiwanya udah benar-benar bebas. Tapi Bu Lastri cuma bilang, kita cuma bisa berharap. Hari-hari berlalu. Aku kembali sekolah. Bahkan aku mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk. Kadang aku masih lihat pecahan cermin itu di meja, tapi nggak ada pantulan aneh lagi. Nggak ada mata merah. Nggak ada suara berbisik. Kosong. Bu Lastri pamit kembali ke desanya. Sebelum pergi, dia sempat nitip satu kalimat yang terus terngiang di kepala aku. Kalau suatu saat kamu dengar suara yang familiar tapi bukan dari manusia, jangan jawab. Awalnya aku nggak terlalu mikirin. Tapi malam keempat setelah Bu Lastri pergi, aku dengar suara yang bikin jantungku berhenti sebentar. Ra, kamu udah makan, Nak? Itu, suara ibu. Suara yang selama ini selalu aku rindukan. Tapi suaranya muncul dari dapur. Dan aku tahu, nggak ada siapa-siapa di dapur. Aku nggak jawab. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi suara itu muncul lagi besok malamnya. Kali ini dari kamar mandi. Dan kalimatnya beda. Kamu capek, ya, Nak? Biar ibu yang sisirin rambut kamu. Aku mengunci kamar, baca doa, dan peluk bantal sambil gemetar. Tapi setelah itu, suara-suara itu berhenti. Mungkin karena aku nggak menjawab. Mungkin makhluk itu hanya menguji. Seminggu kemudian, ada kabar dari pabrik. Pak Surya, mandor baru yang ganteng dan masih muda itu, ditemukan pingsan di ruang kontrol. Kata orang, dia seperti habis dicekik sesuatu. Gak ada bekas luka, tapi wajahnya pucat kayak mayat. Aku mulai curiga. Apa benar semuanya udah selesai? Hari itu juga aku ke ruang kontrol, pura-pura ngambil barang tertinggal. Dan di sana, di balik monitor yang gelap, aku lihat pantulan samar. Seperti wajah wanita. Tapi bukan ibu. Wajah itu lebih tua, lebih gelap, dan matanya bolong. Aku mundur pelan. Di balik ruangan, aku lihat satu hal yang bikin darahku membeku. Ada jejak kaki gosong. Lagi. Aku langsung ke rumah tua itu, yang dulu jadi tempat perjanjian. Cerminnya sudah pecah, tapi anehnya, satu bagian utuh muncul lagi di dinding. Dan di sana, aku lihat bayangan ibu. Tapi dia nggak tersenyum. Dia berdiri diam, dengan mata kosong, dan di belakangnya, ada bayangan lain. Seperti wanita berkerudung hitam dengan tangan panjang menjulur ke arahku. Aku lempar cermin itu dengan batu, tapi pantulannya tetap muncul, bahkan di pecahan kaca lainnya. Tiba-tiba, rumah itu bergetar. Jendela terbuka sendiri. Suara-suara mengerang muncul dari bawah lantai. Tanganku gemetar. Aku sadar, ini belum selesai. Bahkan belum mendekati selesai. Semua yang aku lihat, semua yang aku rasakan, hanya pengalih. Penyelesaiannya palsu. Makhluk itu mungkin memang dikurung. Tapi bukan dihancurkan. Dan ibu mungkin belum bebas. Mungkin justru dia dijadikan inang baru. Aku berlari keluar rumah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Takut karena aku yakin yang akan datang, jauh lebih gelap dari yang pernah aku hadapi. Dan malam itu, saat aku tidur, ada suara pelan dari bawah ranjang. Ra, kamu sendirian, ya? Kali ini, suaranya bukan dari ibu.
Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Tapi terang lampu nggak bisa ngusir rasa takut yang makin kuat di dalam dada. Suara dari bawah ranjang masih terngiang. "Ra, kamu sendirian, iya?" Aku nggak jawab. Cuma nutup telinga dan pura-pura tidur. Tapi entah kenapa, aku merasa sesuatu udah masuk ke dalam kamarku. Suara napas berat dan bau tanah basah mulai terasa dari arah jendela. Pagi harinya, semuanya tampak biasa. Tapi pas aku bercermin, aku melihat pantulan yang beda. Bukan dari mukaku, tapi ada bayangan perempuan di belakangku. Nggak bergerak. Nggak punya wajah. Rambutnya panjang dan kusut, kayak abis ditarik paksa dari dalam tanah. Bajunya putih, sobek-sobek, dan warnanya kayak udah puluhan tahun nggak dicuci. Aku balik badan. Kosong. Tapi hawa dingin masih terasa di belakang tengkuk. Aku langsung tutup cermin pakai kain spray dan buru-buru keluar kamar. Hari itu aku mutusin buat pergi ke kantor pabrik. Bukan buat kerja. Tapi buat cari berkas lama. Aku pengen tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik ini. Dan ternyata, file yang aku temuin, jauh lebih mengerikan dari yang aku bayangin. Pabrik ini dulunya pernah ditutup puluhan tahun lalu, gara-gara serangkaian kasus kematian pekerja laki-laki. Sama seperti sekarang. Tapi yang aneh, waktu pabrik buka kembali dan dikelola oleh pemilik baru, salah satu staf administrasinya adalah ibu. Tapi di dokumen itu, namanya bukan Sari. Namanya Lestari. Dan fotonya bukan ibu. Orang yang mirip banget sama ibu, tapi dengan senyum yang dingin. Di foto itu dia berdiri di depan rumah tua, rumah tempat cermin kutukan itu berada. Tanganku gemetar saat baca catatan kecil di bawah foto, Lestari, penjaga cermin. Generasi keempat. Aku langsung lemas. Berarti, ibu bukan korban? Selama ini aku kira dia terjebak perjanjian. Tapi mungkin, dia bagian dari siklusnya. Penjaga yang tugasnya meneruskan kutukan itu, dengan berpura-pura jadi manusia biasa. Yang lebih parah, tiap generasi penjaga akan menumbalkan para lelaki yang tergoda. Dan lebih parahnya, berarti aku juga? Sore itu aku pulang, tapi suasana rumah berubah. Dingin. Sepi. Lampu-lampu berkedip, dan terdengar suara kursi diseret dari arah dapur. Aku manggil ibu, tapi nggak ada jawaban. Di kamar, ada cermin besar yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Tertutup kain putih. Dengan tubuh gemetar, aku tarik kain itu. Dan di baliknya, aku lihat diriku sendiri. Tapi versi lain. Mata merah. Senyum aneh. Wajah pucat. Rambut lebih panjang dari biasanya. Dan di belakangku, ibu berdiri sambil menyisir rambutku. "Ibu bangga, kamu anak yang kuat, sekarang waktunya kamu jaga giliranmu." Tiba-tiba tubuhku kaku. Aku nggak bisa teriak. Cermin itu bergetar, lalu pecah, tapi bukan keluar, pecahnya ke dalam. Seperti narik aku masuk. Ada semacam isapan dari belakang kepalaku. Semua ingatanku kayak disedot. Seketika semuanya gelap. Aku bangun di ruangan lain. Dinginnya menggigit. Ruangan ini penuh pantulan wajah yang bukan aku. Ada ratusan cermin. Di sekelilingku, ada ratusan versi ibu. Semuanya tersenyum. Tapi semakin lama kulihat, wajah-wajah itu berganti. Ada perempuan-perempuan lain. Semua muda, semua cantik, semua menyeramkan. Di tengah ruangan, ada cermin yang lebih besar. Dan dari situlah, aku bisa lihat dunia nyata. Barak pekerja. Pabrik. Jalan setapak ke rumah tua. Semuanya dari kejauhan, seperti aku cuma jadi penonton. Tiba-tiba, ibu muncul di belakangku. "Kamu udah dipilih, Ra. Aku dulu juga kayak kamu. Menolak. Tapi gak ada yang bisa kabur dari tugas ini." "Kenapa harus aku?" teriakku. "Kita bukan manusia biasa, Nak. Kita ini wadah. Cermin gak bisa kerja sendiri. Dia butuh penjaga yang punya darah sama." Aku mundur, berusaha kabur. Tapi setiap aku berlari, aku balik lagi ke titik awal. Ruangan ini kayak labirin.
Dan semua wajah di cermin mulai bicara. Giliranmu, giliranmu, giliranmu. Aku teriak, nutup telinga. Tapi gak bisa kabur. Di dunia nyata, orang-orang mungkin bakal ngira aku hilang. Padahal sebenarnya, aku di sini. Jadi bayangan. Jadi pengganti. Dan di luar sana, ada aku yang lain. Yang senyumnya bukan senyumku. Yang jalannya bukan jalanku. Dan dia, siap memangsa lelaki-lelaki berikutnya. Sekarang aku ngerti. Cermin itu bukan sekadar benda kutukan. Tapi portal. Tempat tukar jiwa. Dan begitu seseorang tergoda, entah karena kecantikan, atau janji manis, mereka bakal ditarik masuk. Dan tubuh mereka, dipakai buat melanjutkan siklus. Kutukan ini nggak butuh perjanjian darah lagi. Dia udah punya penjaga baru. Dan siapapun yang lihat cermin ini, akan jadi bagian dari kami. Ra, kamu sendirian, ya? Tapi kali ini, bukan aku yang dengar. Kamu. Tamat.